Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi ke channel saya. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, amin. Gimana nih kabar puasanya? Apa sudah ada yang bolong? Atau mungkin apa sudah ada yang bangunnya kesiangan ya teman-teman? Apapun kondisinya, saya doain teman-teman lancar terus puasanya, rezekinya lancar, sehat semua, amin amin ya robbal alamin. Dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung dan teman-teman yang baru menemukan channel saya ini. Selamat datang di channel Bunga Minai. Dan kepada teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman semua dengan limpahan rahmat, dengan limpahan rezeki, dengan kesehatan, dan semua doa yang baik-baik untuk teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Dan saya mau share lagi kegiatan saya hari ini ya teman-teman. Jadi ini sekitar jam 10-an gitu ya, 10 malam, 10 WIB. Ini saya lagi beberes rak lemari biar kelihatannya lebih ini lagi ya, lebih bersih lagi, karena saya ngerasanya tuh raknya ini lagi berdebu banget ya teman-teman. Jadi sekalian itu tadi saya turunin bukunya, dan sisa satu rak yang paling atas itu belum saya turunin ya teman-teman, karena apa namanya, yang rak bawahnya itu sudah saya turunin duluan tapi nggak saya record. Nah ini saya mulai nurunin buku yang paling atas ya teman-teman, karena apa namanya, bukunya ini lumayan penuh, jadi memang harus diturunkan bertahap dan lumayan tebal-tebal juga. Dan buku-buku di sini isinya random ya, ada buku-buku agama kayak misalkan itu ada tafsir Ibnu Katsir, terus ada buku parenting gitu ya teman-teman, terus ada buku buku bisnis emak-emak gitu ya, macam-macam deh pokoknya teman-teman. Di situ juga saya taruh buku kayak buku bahasa Inggris, kamus-kamus, buku anak-anak saya. Jadi di sini nih kayak perpustakaan mini gitu ya teman-teman. Dan saya tuh belinya itu online, ada juga yang beli di Gramedia, ada juga yang teman saya bikin buku gitu ya, tapi bukan teman asli sih, teman online juga, emak-emak juga ya teman-teman. Jadi waktu itu untuk support saya beli bukunya, karena itu buku perdananya ya teman-teman. Jadi saya beli, terus jadi macam-macam ya buku di sini, dan saya lap-lapin juga, saya sapuin di bagian bawah itu karena ada rencana untuk rak ini mau saya geser ke sebelah kanan ya teman-teman, lalu untuk kulkasnya saya taruh di sebelah kiri. Jadi begitu ya teman-teman. Ini saya bersihin dulu, kemudian saya mau lap-lapin dulu karena pastikan ada kotoran ya teman-teman, dan juga debu-debu. Walaupun ini setiap hari dibersihkan, pasti ada aja debu yang terlewat sama sapu gitu ya. Jadi kita bersihkan dulu. Dan untuk beberesnya ini memang saya sengajakan beberes di malam hari ya teman-teman, karena kalau siang itu pastikan agak lemes gitu ya. Jadi kalau malam itu kita masih enak gitu, udaranya juga masih dingin. Terus untuk anak-anak juga sudah tidur, nggak ada yang rewel, karena seperti yang teman-teman tahu saya masih punya balita ya teman-teman. Jadi kalau diberesinnya tuh siang, sudah pasti ini akan lebih panjang untuk waktunya beberes itu ya, lebih memakan waktu lah intinya ya teman-teman. Jadi kalau malam hari itu memang kita lebih tenang dan lebih enak udaranya, tapi ada kelemahannya teman-teman, kita harus mengorbankan sedikit waktu istirahat kita untuk beberes ya teman-teman. Sekarang saya mulai lap-lapin untuk kulkasnya, dan saya mulai pel-pelin karena nanti di bagian yang sebelah kanan ini saya geser di situ ya teman-teman. Untuk sirak buku mau saya taruh situ, jadi sekalian saya bersihin juga sebelum kita taruh raknya mumpung kosong. Nah ini raknya lumayan berat juga ya teman-teman, karena terbuat dari kayu jati asli ya teman-teman. Dan kebetulan rak buku ini desain Pak suami ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mohon jangan salfok dengan si TV jadul ini ya teman-teman, TV tabung yang
modelnya itu jadul. Sementara di luaran sana sudah banyak teman-teman yang pakai TV flat, LCD, LED gitu ya. Entahlah namanya, entah TV apa itu ya teman-teman, karena saya belum pernah, jujur banget ya, belum pernah beli TV yang flat gitu, si layar datar ya teman-teman. Dan itu memang karena kami jarang menonton TV ya, apalagi di era digital seperti sekarang. Kita itu kadang nonton beritanya itu lewat online ya teman-teman, entah itu berita kayak portal-portal tulisan-tulisan itu ya. Kita sekarang karena di era digital, kita baca berita itu dari online, kita nonton berita dari online, jadi TV ini kurang terlalu berfungsi ya, jadinya memang jarang setel. Itu kalau mungkin TV-nya itu mesinnya dingin ya, memang karena jarang banget disetel ya teman-teman. Dan karena hal itu juga yang membuat kami belum terlalu tertarik untuk membeli TV baru ya teman-teman. Mungkin suatu saat kalau kita sudah sering nonton TV, insya Allah mungkin mau beli TV baru, tapi untuk dalam dekat ini kita belum tertarik ya teman-teman. Dan kita balik lagi ke video ya teman-teman. Jadi biar video ini nggak terlalu mubazir, saya mau ngasih sedikit tips-tips dalam beberes rak buku ala saya ya. Tips yang pertama yaitu menurunkan semua buku, itu sudah pasti ya teman-teman. Lalu mengelapnya dengan lap kering. Jadi buku-buku ini dilapnya dengan lap kering gitu ya teman-teman. Itu tadi saya sudah mengelap dengan lap kering sebelumnya itu. Oh iya teman-teman, kalau dihadapkan dengan kondisi seperti ini ketika beberes buku, teman-teman tim yang mana nih? Teman-teman apakah tim yang diturunin semua buku-bukunya atau diturunin satu-satu? Kalau saya ini tim yang diturunin semua ya teman-teman, jadi biar sekalian gitu pusingnya. Kemudian untuk tips yang kedua, kita decluttering ya teman-teman. Jadi kita menyisihkan atau mencari buku-buku yang kurang terpakai atau tidak terpakai, jadi kita sisihkan ya. Jadi sisihkan di sini bisa artinya kita buang, seperti kertas-kertas ini saya mau buang aja ya teman-teman. Atau misal itu adalah buku, bisa teman-teman bagikan ke orang yang membutuhkan. Tips yang ketiga yaitu susun buku sesuai jenisnya, bisa berdasarkan genre, ukuran, warna, ataupun abjad ya teman-teman. Jadi buku-buku yang ada di rak buku ini saya susun berdasarkan warna ya. Kalau berdasarkan penulisnya gitu bisa juga ya teman-teman, tapi karena penulisnya itu random, saya nggak terpaku pada penulis, tapi hanya kemanfaatan buku, jadi saya sesuaikan dengan berdasarkan warna dan tebal atau besar bukunya. Dan kita itu harus tahu ya teman-teman kalau waktu menata buku ini posisinya itu di mana. Jadi tujuannya itu supaya enak dilihat gitu ya teman-teman. Kita mengkelompokkan untuk buku-bukunya ini, dan supaya enak dilihat juga kita taruh yang buku paling tebal, ataupun misal ada yang antara tebal atau besar, kita terserah mau pilih yang mana dulu, yang tebal dulu atau yang besar dulu, yang kita taruh di paling pojok ya teman-teman, pojok kiri ataupun pojok kanan gitu ya teman-teman. Dan kita sesuaikan dengan tempat penyimpanan kita. Dan tips yang keempat, kalau teman-teman perhatikan tadi ketika saya menggeser ataupun sebelum menggeser itu ada saya kasih celah ya teman-teman antara rak buku dan tembok ataupun dinding. Begitupun setelah dipindah saya pun kembali memberi celah ya teman-teman. Jadi tips yang keempat yaitu kita beri celah antara rak buku dan dindingnya. Itu fungsinya agar tidak mudah berjamur ya teman-teman. Karena menurut pengalaman saya kalau terlalu mepet banget itu menyebabkan si rak buku ini cepat berjamur dan nantinya bakal rusak ya teman-teman. Karena kan kalau lembab itu pasti gampang sekali ngelupas ataupun keropos, apalagi misal rak buku kita itu terbuat dari partikel board atau serpihan-serpihan bubuk kayu gitu ya teman-teman. Itu akan cepat sekali untuk menggelembungnya dan bakalan rusak ya. Jadi kita harus kasih celah antara rak buku dan dinding. Tips yang kelima, jika memungkinkan
kita bisa merotasi rak buku seperti yang saya lakukan sekarang ya teman-teman. Itu kembali lagi agar tidak terjadi kelembapan. Selain itu fungsinya supaya suasana itu enggak terlalu monoton, jadi bisa merubah suasana. Kecuali kalau rak bukunya itu rak dinding yang tempel, itu mungkin lumayan sulit ya untuk merotasinya. Mungkin kita bisa kasih hiasan-hiasan saja ya teman-teman. Tapi kalau untuk hiasan di rak buku saya, karena bukunya itu lumayan penuh, saya nggak kasih hiasan. Jadi tips saya untuk mengakalinya itu ya kita hanya bisa merotasi, kalau nggak ke kanan ke kiri ya teman-teman. Jadi kita pindah-pindah posisinya begitu ya teman-teman, karena ini posisinya selalu saya taruh di sini, makanya saya sebutkan tadi antara kanan dan kiri ya. Tips yang keenam masih seputaran rak buku. Jadi kita mengelap rak buku dengan lap lembab ya, bukan lap yang basah sampai menetes gitu ya teman-teman. Atau bisa juga gunakan lap microfiber. Jadi seperti yang saya lakukan di awal tadi, saya mengelap rak buku itu dengan lap lembab, atau teman-teman bisa gunakan cairan khusus untuk membersihkan furniture kalau memang itu adalah furniture yang harus khusus untuk perawatannya ya teman-teman. Tips yang ketujuh, tidak melipat buku ataupun mencoretnya, tapi gunakan pembatas buku untuk menandai bacaan yang sudah kita baca gitu ya teman-teman. Jadi ini membuat buku lumayan lebih awet kalau kita perlakukan buku seperti ini. Tips ke-8, kita bisa membeli atau menggunakan silikon gel, ataupun kalau kita tidak punya silikon gel, kita bisa menggunakan camper yang biasa ada di supermarket itu ya teman-teman. Di sini fungsinya untuk mengurangi kelembaban yang terjadi di buku, karena buku ini kan nempel gitu ya teman-teman antara buku yang satu dan buku yang lain. Jadi fungsinya untuk mengurangi kelembaban. Apalagi jika memang ruangan kita itu lembab, maka akan cepat terjadi kelembaban gitu ya teman-teman. Kecuali ruangan kita itu cukup terkena sinar matahari, insya Allah nggak perlu silika gel ataupun camper ini ya teman-teman. Tips yang ke-9, jika memungkinkan ada ruang kosong, kita bisa memberi aksesoris di rak buku ya teman-teman. Jadi aksesorisnya bebas, fungsinya untuk tentu saja mempercantik rak buku itu sendiri dan supaya terlihat lebih manis. Tapi jika tidak ada ruang, cukup kita susun rapi seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman. Jadi supaya tetap enak dilihat, buku ini tersusun rapi, walaupun sebenarnya isi rak buku ini sangat penuh sekali. Jadi kita susun secara rapi aja sudah cukup. Tips yang ke-10, jika rak buku ini sudah rapi dan modelnya itu berupa lemari tertutup ataupun terbuka seperti rak saya ini, intinya bukan berupa ambalan ya. Buku-buku dan rak bukunya ini jadi bisa kita manfaatkan sebagai partisi ruangan, penyekat antara ruangan satu dan ruangan lainnya. Supaya terlihat lebih manis lagi, kita jadikan rak buku ini sebagai penyekat. Dan jujur, rak buku saya ini dulu saya pernah manfaatkan sebagai partisi ruangan ya, jadi untuk penyekat gitu. Dan alhamdulillah ruangan jadi terlihat lebih manis ya teman-teman. Oke, itu tadi 10 tips dari saya. Semoga teman-teman berkenan dan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Jazakumullah khair. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.